A'udzu billahi Recording in minasyaitonir progress. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mayaminal muntajabin ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bersama-sama di ruang Zoom ini sebagai rangkaian ngaji malam Rabu kita. Kita punya malam ngaji, ada 2 malam untuk grup ini, yaitu malam Rabu dengan malam Senin. Malam Senin lalu peserta sedikit saja yang hadir. Mungkin cuma 2-3 peserta, kecuali saya sama admin. Ya memang mungkin kalau belajar filsafat kita pernah tidak ikut, ya tertinggal pembahasan untuk memasuki kembali rasanya berat. Nah, untuk malam Senin insya Allah kita juga akan menggilir ngajinya, yaitu tafsir Al-Quran, yaitu tafsir Al-Mizan, surah Luqman, dan diselingi juga pembahasan kitab Manazil As-Sa'irin. Kitab Manazil As-Sa'irin ini merupakan kitab rujukan dan pelajaran di Hauzah Ilmiah. Ia menjadi kitab yang diajarkan pada tingkat, istilahnya bisa disebut sudah tingkat terakhir atau bisa disebut menengah mungkin, ya, dalam pengajaran Irfan Amali. Nah, di buku yang saya tulis Selangkah Menuju Tuhan, beberapa ya istilahnya kita jadikan rujukan, banyaklah kita jadikan rujukan kitab ini. Nah, sebelum kita memulai, kan sebenarnya ada mukadimah buku ini sendiri, tapi kita tidak akan membahas mukadimahnya yang panjang. Langsung saja kita akan nanti memasuki isinya. Nah, di dalam buku Selangkah Menuju Tuhan, untuk cetakan revisinya di halaman 63. Kalau cetakan sebelumnya itu tidak ada. Di cetakan revisinya itu di halaman 63. Di bawah judul, jadi judul pasal 3, Sair Suluk Qur'ani dan Irfani. Nah, di dalam pasal ini, pasal 3, yaitu Sair Suluk Qur'ani dan Irfani, ada pembahasan bagian B-nya, program Sair Suluk Irfani. Di halaman 63, saya isyaratkan tentang Syekh Haja Abdullah Ansari, penulis kitab Manazil As-Sa'irin, dan maksudnya juga kita adalah kitabnya. Nah, di sini saya tuliskan bahwasanya Syekh Haja Abdullah Ansari memaparkan 10 manzil, 10 stasiun bagi sair suluk dalam kitabnya Manazil As-Sa'irin, yang mana setiap satu dari 10 manzil itu
juga memiliki masing-masing 10 tahapan atau tingkatan lagi. Sehingga jumlah keseluruhannya adalah 100 tahap dan tingkatan yang harus dilalui dan dicapai oleh seorang salik untuk mendapatkan maqam usul. Penjelasan singkat ke-10 mansil itu adalah sebagai berikut. Nah, 10 mansil yang menjadi pokok-pokoknya itu kita singgung, syaratkan di sini. Ya, jadi dia terdiri dari bidayat, abwab yang 10 itu, muamalat, akhlak, usul, audiyah, ahwal, wilayat, dan haqa'iq serta nihayat. Jadi itu 10 jumlahnya. Pertama yang tentu kita akan bahas yaitu bidayat, permulaan. Jadi bidayah artinya permulaan. Tahapan ini yaitu tahapan perhatian nafs terhadap kepengaturan badan dengan potensi yang dimilikinya. Jadi masih dalam buku Selangkah Menuju Tuhan halaman 64 ya. Jadi tahapan bidayah atau manzil bidayah ini merupakan tahapan perhatian nafs terhadap kepengaturan badan dengan potensi yang dimilikinya. Aturan dan tugas yang mesti dijalankan dalam tahap ini adalah sair. Sair sendiri artinya kan berjalan. Sair dan bergerak dari ikatan-ikatan dan adat-adat yang terdapat pada tabiat, dengan jalan melaksanakan perintah-perintah ilahi dan meninggalkan larangan-larangannya dalam seluruh amal perbuatan, sehingga dengannya memperoleh keseimbangan secara sempurna dan nafs meninggalkan kecenderungan dan kesibukan-kesibukan terhadap perkara-perkara yang bersifat badani. Adapun makam-makam yang mesti dilewati oleh salik dalam tahapan ini yaitu, jadi ada 10 yang mesti dilewati. Pertama, yaqza yang sebentar lagi kita akan bahas. Kedua, taubah. Ketiga, muhasabah. Keempat, inabah. Kelima, tafakkur. Keenam, tadzakur. Ketujuh, i'tisam. Kedelapan, firar. Kesembilan, riyada. Dan kesepuluh, sima. Seluruh makam-makam dalam tahap ini terkhususkan bagi orang-orang yang baru bangun dari tidur kelalaian dan mulai melakukan sair suluk. Nah, ada satu perenungan saya bahwasanya kalau kita mau sair suluk sementara mesti ada syekh, sepertinya bagi orang-orang yang tidak bisa menjangkau dari segi tempat, syekh bagaimana? Apa dia harus menunda sair suluknya? Ini kan suatu pertanyaan. Nah, di dalam sejarah sufistik, sejarah ahli irfan, kita temukan beberapa orang itu sampai pada makam usul atau bisa disebut wasil. Jadi kalau dalam istilah irfan,
orang yang sudah sampai pada puncak perjalanan usul disebut arif wasil. Arif wasil artinya arif yang sudah sampai. Kita akan dapati beberapa deretan nama-nama yang dia tidak diketahui murid siapa atau siapa syekhnya. Ya, nantilah kalau kita misalnya ini kan jadi ada pembahasan tentang sejarah singkat daripada urafa-urafa. Nah, pernah saya bawakan sebahagian di antara urafa-urafa disebutkan di dalam sejarah urafa itu. Ya, ada yang tidak mempunyai mursyid. Nah, ia disebut sebagai Uwaisi, kelompok Uwaisi. Berasal dari kata Uwais Al-Karani. Yang mana sebagaimana kita ketahui dalam sejarah, Uwaisi ini sendiri sebenarnya tidak pernah ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada perkataan Nabi tentangnya ya yang mengisyaratkan kedudukan dan makamnya yang tinggi. Ya, tentu kita sudah pernah dengar kisahnya bahwa ketika ia datang untuk menemui Nabi di Mekah, tidak ketemu Nabi. Dia orang Yaman. Ya. Jadi ada ungkapan Nabi kurang lebih, saya mencium nafas rahmani dari arah Yaman. Kurang lebih seperti itu. Saya mencium bau nafas rahmani dari arah Yaman. Ya, itu yang dimaksud adalah Uwais Al-Karani. Karenanya orang-orang yang sampai pada puncak perjalanan tapi tidak mempunyai mursyid itu disebut sebagai kelompok Uwaisi. Ya. Cuma memang sangatlah istilahnya bahaya berjalan secara sendiri. Di samping itu sangat susah sekali. Ya, penuh dengan kesukaran. Jadi tanpa pembimbing, pertama penuh dengan kesukaran, kedua berbahaya. Karena ya di sini bisa saja setan datang menyamar, kemudian kita mengira ia sudah misalnya orang salehkah atau siapakah, lantas mengikuti anjuran-anjurannya misalnya dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau kita melihat Ayatollah Bahjat rahmatullah alaih, Ayatollah Bahjat itu kan kisahnya begini. Jadi beliau ketika belajar di Najaf, beliau sempat ikut majelisnya Ayatollah Qadhi Tabatabai. Ayatollah Qadhi Tabatabai ini adalah gurunya para arif. Ya, ustadznya para arifin. Murid-murid beliau inilah yang kemudian banyak mengembangkan kemudian irfan di hauza ilmiah. Termasuk diantaranya Allamah Tabatabai dan banyak lagi yang lainnya. Nah, jadi Ayatollah Bahjat ketika beliau belajar di majelisnya Ayatollah Qadhi, ya ada orang yang dulu tidak senang sama irfan melaporkan kepada orang tuanya. Orang tuanya lantas mengirimi surat bahwa ia tidak rida kalau Ayatollah Bahjat itu belajar irfan. Dia harusnya belajar saja murni hauza. Maksudnya ketika itu murni hauza yakni usul fikih dan fikih saja.
Nah, sebagai seorang yang sangat taat kepada kedua orang tuanya, akhirnya Ayatollah Bahjat meninggalkan majelisnya Ayatollah Qadi. Dan saya pikir belum terlalu lama beliau belajar. Dan setelah itu tidak pernah lagi ya belajar yang saya paham, yang setahu saya beliau tidak pernah lagi menjumpai guru. Artinya beliau sendiri yang melakukan penyucian diri. Tapi kita tidak istilahnya sanksi bahwa beliau adalah wali yang mencapai pada wasil, ya, arif wasil. Kemudian kalau kita lihat juga jalan irfannya Ayatollah Bahjat itu tidak dengan burhan, maksudnya penjelasannya tidak misalnya dengan penuh burhan. Boleh jadi Ayatollah Bahjat sendiri dalam masalah falsafah misalnya tidak pernah menseriusi secara spesifik, misalnya seperti alamat tabatai. Ya, makanya kalau kita lihat ungkapan beliau itu malah tidak pernah saya lihat ada mengandung aspek filsafat. Tapi seperti alamat tabatai ya karena beliau memang mendalami selain irfan juga filsafat, ya makanya di dalam penguasaan ilmu beliau menguasai ilmu tafsir, falsafah serta irfan. Dan ya istilahnya pandangan para filosof akhir-akhir ini pengikut Muta'aliyah berpaham kesatuan burhan, irfan dan wahyu, bahwa semuanya itu menampakkan kebenaran, realitas. Nah, ini sekilas yang saya ingin singgung. Jadi kalau kita mau melakukan proses pembersihan dan penyucian diri sifatnya sederhana, artinya tidak yang semuluk-muluk seperti yang kita kaji di dalam irfan, saya pikir tidak tertutup jalannya. Menurut Ayatollah Bahjat, gurumu adalah ilmumu, pembimbingmu itu adalah ilmumu. Jadi yang kita sejauh pahami terhadap permasalahan agama, permasalahan kebenaran, permasalahan kebaikan, ya itulah kita amalkan dan berharap Tuhan membimbing kita atau Rasulullah beserta imam membimbing kita untuk sampai kepada apa yang bisa kita sampai. Ya. Nah, pertama pada pertemuan ini kita akan membahas tentunya dari 10 bahagian dari bidayat, yakni yang awal-awal. Yang pertama yaitu bab pertamanya disebut dengan yakza. Yakza sendiri juga ada saya singgung di dalam buku Selangkah Menuju Tuhan. Dan kita juga mengutip sebagian kandungannya dari kitab Manazil As-Sairin ini. Nah, sekarang buku aslinya kita akan baca, dan ini buku yang sangat istilahnya menjadi rujukan asli dalam kitab Irfan Amali. Jadi bab pertama yakza atau kebangkitan. Yakza sendiri sebenarnya secara lugawi juga artinya bangun. Jadi bangun dari tidur. Maksudnya di sini adalah kebangkitan. Beliau memulai dengan ayat suci Al-Quran. Jadi itu juga kelebihannya kitab ini, senantiasa setiap babnya diawali dengan ayat suci Al-Quran. Artinya sangat bersandar kepada syariat Islam, bersandar kepada wahyu ilahi.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama a'izukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada. Jadi ayatnya itu kalau tidak salah di surah apa tadi itu, saya rujuk saya lupa ya. Nanti kita lihat. Nah, artinya apa? Katakanlah, sesungguhnya aku menasihati kalian, aku memberi mauzah kepada kalian. Kepada sesuatu, kepada satu hal. Ya. Kalau ini kan bahasanya, kalau dari segi Qur'aninya, Tuhan memerintahkan kepada nabinya. Katakanlah sesungguhnya. Berarti ya istilahnya nabinya lah yang mengatakan kepada umat ini. Sesungguhnya aku menasihatkan kalian, atau bisa juga memerintahkan pada kalian pada satu perkara. Antakumu lillahi, bahwasanya hendaklah kalian bangkit, hendaklah kalian berdiri, bangkit bagi Allah. Masna wa furada, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Maksudnya berjamaah atau individu-individu. Nah, di dalam penjelasan beliau katakan al-qauma lillahi, bangkit bagi Allah, hiyal yakza, adalah yakzah, min sanatil gaflah, dari kelalaian, dari kehidupan kelalaian. Wan nuhudu min waratatil fatrah, dan bangkit dari jurang kemalasan. Ya. Nah, wahya awalu ma yastaniru qalbul abdi bil hayati li ru'yati nurid tanbih. Yakni manusia menepis ya bentuk kemalasan pada dirinya, mengurusi perkara-perkara seputar tubuh materinya, dan bangkit bergerak serta berusaha. Berusaha tentunya kepada sesuatu yang memberi kesempurnaan pada dirinya. Dan ini merupakan awal tercahayainya kalbu sang hamba kepada kehidupan hakiki. Jadi yaksa ini adalah awal terteranginya kalbu seseorang kepada kehidupan yang hakiki. Kalau kehidupan gaplak, kehidupan lalai itu bukan kehidupan hakiki. Ya, itu adalah kehidupan lahwun wala'ibun, kehidupan yang penuh dengan sendaguro dan permainan. Nah, itu dihasilkan dikarenakan penyaksian cahaya tanbih, cahaya pengingat, ya, serta kesadaran. Nah, kalau kita renungkan, tidak mudah kita itu sebenarnya menemukan yang namanya kesadaran. Jadi kesadaran itu bukan suatu perkara yang mudah didapat. Ya, bahkan ia
merupakan suatu karunia Tuhan kepada kita, suatu karunia besar jika kita dikaruniai kesadaran, sehingga dengannya kita bisa bangkit dari kelalaian, ketenggelaman kehidupan ini. Itu suatu pemberian yang sangat besar sekali. Nah, yakasa sendiri ini dia mempunyai 3 hal. Ya. Yang pertama yaitu pengingatan kalbu kepada nikmat. Jadi yang pertama adalah pengingatan kalbu kepada nikmat yang didasari atas keputusasaan dari menghitungnya. Jadi tentunya semua kita sudah sangat sering mendengarkan ayat ilahi, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hendak menghitung nikmat Tuhan, ya kamu tidak bisa menghitungnya. Ya. Kenapa? Karena nikmat Tuhan tak terhingga kepada makhluk. Ya. Dan juga tidak bisa sampai atas batasnya. Ya. Jadi tidak bisa sampai terhadap batasnya. Nah, jadi kita harus melihat diri kita tidak mampu pertama menghitung nikmat-nikmat Tuhan. Yang kedua, kita tidak bisa sampai terhadap batas, karena dia tetap terbatas. Nah, dalam hal ini kita harus berusaha mendapatkan ma'rifat bahwa pada hakikatnya nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita itu semuanya atas jalan perhatian atau karunia dan pemberian dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan atas dasar kita mempunyai kelayakan atau itu sebagai istilahnya upah balasan bagi kita. Ya, sang hamba apa yang ia lakukan sehingga merasa layak untuk dikaruniai Tuhan nikmat? Apa yang kita buat bagi Tuhan sehingga kita merasa berhak mendapatkan ganjaran darinya? Semuanya darinya, tidak ada dari kita. Jadi semua kebaikan dari Tuhan, tidak ada dari semuanya. Kalau iya, kebaikan dinisbahkan kepada Tuhan. Dan sebaliknya, semua keburukan berasal dari diri sendiri. Jadi nikmat yang merupakan kebaikan dan kemurahan Tuhan pada hakikatnya semata-mata hanyalah karunia dan pemberian Tuhan kepada sang hamba. Ya. Dan kita juga mesti memahami bahwa kita di dalam merealisasikan nikmat-nikmat itu sebagaimana haknya, itu adalah istilahnya tidak melakukannya sebagaimana seharusnya. Ada satu kata yang saya susah temukan di dalam bahasa Indonesia,
kalau bahasa Persinya itu kutohi kartin. Ya, yakni apa istilahnya? Yakni kita tidak memperhatikan, merealisasikan, atau memang kita tidak mampu ya merealisasikannya, atau kita tidak merealisasikan sepantasnya. Jadi nikmat pemberian Tuhan itu kan kelaziman dan kemestiannya yaitu disyukuri. Nah, kita mesti mensyukurinya secara lisan, kita mesti mensyukurinya secara perbuatan, dan kita juga mesti mensyukurinya dengan kalbu. Ya. Jadi semuanya nikmat dari Tuhan ini istilahnya tidak ada yang kita bisa realisasikan sepantasnya. Nah, ini tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, mutala'a al-janayah, ya, wal wuqufu alal khatri fiha, dan seterusnya. Yang kedua yakni menelaah dosa-dosa dan mengetahui bahayanya. Jadi kita ini tentunya sangat penting senantiasa menelaah dosa-dosa kita dan mengetahui bahaya yang dimunculkan dari dosa ini. Nah, dosa sendiri adalah racun bagi jiwa. Kalau racun di dalam tubuh tidak segera diantisipasi, dikeluarkan, ya dia akan membuat kematian. Nah, kalau racun di dalam jiwa tidak diantisipasi dan diobati, bisa membuat mati kita punya kalbu. Jadi kita mengetahui bahayanya dosa-dosa tersebut. Nah, lantas kita harus berusaha menggantinya. Jadi keburukan itu kita bisa ganti dengan kebaikan. Kalau kita melakukan keburukan, kita tobat, kita berusaha kemudian mengganti dengan kebaikan. Dan juga kita berusaha melepaskan diri dari jeratannya. Karena terkadang ya istilahnya dosa itu sebahagian bisa saja sangat mengikat manusia. Karena ya sesuatu yang sifatnya manusia peroleh kelezatan darinya. Olehnya itu manusia sangat sulit kadang keluar dari jeratan dosa. Nah, karena itu ya kita harus berusaha keras melepaskan diri kita dari jeratan dosa, dari ikatan dosa. Serta tentunya kita juga harus ya menghilangkan polusi dosa dari diri kita. Nah, perbedaannya antara seseorang tidak mengerjakan dosa dan seseorang yang pernah melakukan dosa. Kalau orang tidak pernah melakukan dosa, ya sama sekali tidak ada bekas pada dirinya. Tapi kalau yang pernah melakukan dosa, mungkin ia bertobat dengan tobat nasuha, tetapi
bekasnya, bisa jadi tidak hilang. Ya. Nah, makanya ya istilahnya kita berlindung kepada Tuhan terhadap dosa yang bekasnya tidak bisa hilang. Semoga Allah pun menghilangkan bekasnya dosa itu dari diri kita. Nah, dengan itu semua maka kita bisa menemukan wasilah keselamatan serta kebahagiaan. Ini yang kedua. Lantas yang ketiga, wassalitsu al-intiba lima'rifati ziyada wan nuksan fil ayyam. Yang ketiga yaitu mengetahui penambahan dan pengurangan pada hari-hari. Maksudnya yaitu mengetahui penambahan ketaatan, kebaikan, sebab-sebabnya. Apa menjadi sebab-sebab terjadinya penambahan ketaatan dan kebaikan. Ya. Sehingga kita mendapatkan kenaikan kondisi serta kedudukan. Ya. Jadi di dalam irfan sudah pernah kita singgung, kalau yang pernah istilahnya mengikuti pelajaran mukaddimah pengantar irfan, ada yang disebut dengan hal, kondisi, dan ada yang disebut dengan makam, kedudukan. Ya. Kalau makam itu sudah diraih dan menetap, sementara kalau hal ini ya ia istilahnya datang dan pergi. Nanti kalau dia sudah menetap, ya dia menjadi makam. Jadi kita mesti mengetahui apa sebab yang menambah ya ketaatan kita, yang menambah kebaikan kita, sehingga bisa menaikkan kita punya kondisi, meningkatkan kita punya kondisi, dan meningkatkan kita punya kedudukan. Sebaliknya juga kita harus mengetahui apa sebab yang mengurangi ya kita punya kebaikan, kita punya ketaatan, sehingga membuat turun kita punya kondisi dan kedudukan. Itu pasti kita ketahui. Kalau kita tidak ketahui itu, ya bisa saja kita tidak bisa mengalami perkembangan, kesempurnaan, atau sebaliknya malah kita mengalami penurunan. Nah, itu kita mesti kenali semua pada hari-hari yang kita lakoni, kehidupan ini yang kita lakoni. Setiap hari kan, ya kita akan mengalami berbagai peristiwa. Itu kita harus mengetahui apa saja yang menambah ketaatan kita, yang menambah kebaikan kita, sehingga kita mendapatkan peningkatan kondisi, peningkatan kedudukan. Sebaliknya kita harus mengetahui apa penyebab yang istilahnya mengurangi ya kebaikan kita, ketaatan kita, sehingga menyebabkan penurunan kondisi dan kedudukan kita. Nah, kita juga harus menjauhi kehilangan hari-hari usia kita. Jadi di dalam perjalanan menyempurna, ya hari-hari itu sangat diperhitungkan. Nah,
dan dinisbahkan kepadanya itu mestilah bakhil. Bakhil di sini maksudnya ya waktu itu sedemikian diperhitungkan sehingga jangan sampai terlewatkan percuma. Tapi kita kan ya sedemikian banyaknya waktu berlalu secara percuma. Nah, jadi kita harus bakhil dinisbahkan kepada umur kita ini. Ya, harus kita manfaatkan al-fursatu, ya, al-fursatu, apalagi kesempatan itu ibaratnya awan di mana dia berjalan terus, usia itu berjalan terus, kita tidak bisa hentikan perjalanannya. Seperti saya ini misalnya ya, berjalan terus perlahan-lahan, sudah lebih 5, akan menuju 6, kepala 6. Nah, kita tidak tahu apakah masih sampai melebihi kepala 6. Ya. Nah, di samping itu hari-hari yang kita kehilangan memanfaatkannya mesti diganti. Mesti kita ganti waktu-waktu yang kita sudah kehilangan percuma. Serta waktu-waktu yang tersisa haruslah dibangun atau dipenuhi dengan ketaatan, kehambaan, dan amal kepada kewajiban. Ya, inilah yang ketiga. Nah, kemudian fa'amma ma'arifatun ni'ma fa'innaha tasfu bisalasati asya. Jadi adapun ma'rifat nikmat, yakni pengetahuan terhadap nikmat itu, maka ia istilahnya di sini terbangun dengan 3 hal, ya. Binuril akli, ya, jadi dengan cahaya akal. Jadi pertama dengan cahaya akal, ya. Jadi ini tadi maksudnya, jadi ma'rifat nikmat itu dia akan teraktual dengan 3 hal. Pertama cahaya akal, yaitu penerangan kalbu terhadap cahaya hidayah. Itu maksudnya teranginya kalbu dengan cahaya hidayah iman. Ya, yang mana Tuhan istilahnya berikan pada hati seorang mukmin. Nah, menariknya pada pandangan Imam Khomeini itu, beliau membedakan antara ilmu dengan keimanan. Jadi ilmu ini ketika dia belum terjelma sebagai keimanan, itu belum mempunyai daya istilahnya menggerakkan atau daya menahan, ya. Misalnya saja kita terhadap hari akhirat, mungkin karena keimanannya masih lemah sehingga daya dorongnya untuk, ya, istilahnya mengerjakan perintah Tuhan itu kurang, serta daya pencegahannya untuk meninggalkan larangan Tuhan juga lemah. Tapi secara ilmu, ya, kita sudah mungkin
banyak menguasainya, ya. Tapi karena di dalam keimanan masih lemah, ya, sehingga daya dorong dan daya tahannya itu masih kurang. Jadi pertama adalah cahaya akal, yang kedua adalah ini penantian atau pengawasan pemberian karunia. Kalau kita mau maknai secara tekstual sih, ya pengawasan kilatan karunia. Jadi maksudnya senantiasa menanti, ya, senantiasa menunggu datangnya karunia dan anugerah dari Tuhan. Jadi ini dalam hal nikmat. Jadi senantiasa menanti, menunggu, ya, pemberian dan karunia Tuhan, turun nikmat-nikmatnya kepada hambanya. Dan nikmat sebagaimana penjelasan ayat suci Al-Quran itu bisa bertambah, ya, jika dia disyukuri, ya. Dan pada dasarnya Tuhan itu tidak mencabut nikmat dari seorang hamba sekiranya hamba itu senantiasa menjalankan terhadapnya sesuai dengan haknya nikmat tersebut. Jadi kalau ada nikmat tercabut dari kita, yakinlah kita tidak menjalankan sesuai dengan haknya nikmat itu. Ya, jadi Tuhan tidak akan mencabut nikmatnya pada sang hamba yang ia karuniakan kalau sang hamba itu tidak menyia-nyiakan, ya, atau dia tetap menjalankan haknya nikmat itu sebagaimana mestinya. Jadi kalau kita ini mendapatkan nikmat kemudian diambil dan dicabut oleh Tuhan, yakinlah karena kita tidak menjalankannya, menjalankan haknya, ya. Dan yang ketiga dari ma'rifat nikmat, yang ketiga dari ma'rifat nikmat itu yaitu mengambil ibrah dari ahli bala, mengambil pelajaran dari ahli bala. Maksudnya ya mengambil pelajaran orang yang istilahnya tertimpa sesuatu musibah, ya, ya seperti misalnya nikmatnya dicabut dan berbagai kejadian yang menimpa di padanya atau pada orang lain itu, ya mengambil ibrah dari situ. Ya, kita senantiasa di dalam berbagai peristiwa kehidupan ini mengalami berbagai peristiwa, ada yang menyenangkan dan ada yang istilahnya tidak menyenangkan, ya. Nah, yang tidak menyenangkan itu semuanya bentuknya adalah bala. Jadi apa yang tidak menyenangkan pada diri seorang mukmin itu adalah bencana baginya. Hatta misalnya tertusuk duri, sedikit pun tertusuk duri tidak menyenangkan, itu adalah bencana baginya. Dan itu semua bagi mukmin diperuntukkan supaya dosanya terampuni. Jadi ada juga sisi ini kita harus lihat. Misalnya sehat. Kalau kita mungkin mensyukuri sehat, menjalankan sehat itu sebagaimana haknya, tapi sakit. Nah, sakit di sini bisa dimaknai sebagai bala tapi pengampunan dosa. Ya. Nah, kemudian adapun mutalaah, ya, terhadap dosa-dosa, wa amma mutalaatul janaya,
Fainnaha tasihu bisalasati asya. Dia sahih dengan 3 hal. Ya. Mutalaah dosa-dosa itu dia sahih dengan 3 hal. Pertama, mengagungkan Tuhan, mengagungkan hak subhanahu wa ta'ala, memandang besar, memandang agung hak subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya, ya, kalau kita memandang hak subhanahu wa ta'ala agung, sedemikian agung, ya kita tak punya keberanian untuk melanggar perintahnya atau mengerjakan larangannya. Ya. Demikian pula yang kedua, mengetahui diri, yakni mengenal diri kita sebagai sesuatu yang kerdil, sebagai sesuatu yang kecil, sebagai sesuatu yang rendah dan hina. Ya, kita mesti mengenali diri kita sedemikian. Dan sesuatu yang sangat rendah di hadapan yang sangat besar dan agung, ya tidak boleh berani melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak yang besar, yang agung. Ya. Jadi kita harus melihat, ya, menelaah. Ya, jalan menelaah ini semua, ya itulah yang akan menyadarkan kita supaya kita tidak sama sekali melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, meyakini bahwasanya, ya, janji Tuhan itu adalah pasti. Yakni meyakini janji Tuhan. Nah, di sini beliau menuliskan wa tasdiqul wa'id, ya, membenarkan wa'id, meyakini wa'id. Nah, penggunaan permasalahan janji di dalam bahasa Arab ada wa'ad dan ada wa'id. Wa'ad bentuk janji yang istilahnya sesuatu yang kebaikan, ya. Jadi misalnya mukmin mengerjakan salat, Tuhan menjanjikan pahala baginya. Itu memakai kata wa'ad. Tetapi kalau hamba melakukan perbuatan yang dilarang Tuhan atau meninggalkan kewajiban, Tuhan menjanjikan istilahnya azab. Nah, itu wa'id namanya. Jadi menjanjikan pahala balasan baik, nah itu wa'ad. Tapi menjanjikan azab, siksaan, itu dengan pakai wa'id. Nah, jadi kita harus meyakini, harus membenarkan wa'idnya Tuhan, bahwa apa yang Tuhan ancamkan terhadap kemaksiatan, pelanggaran, dan dosa yang dilakukan sang hamba, ya niscaya itu akan berlaku, ya, pada diri hamba. Ya. Nah, ini, ya, yang mutalaah jannah, ya. Kemudian yang berikutnya, wa amma ma'rifatu ziyada wan nuksan fil ayyam, adapun ma'rifat menambah dan mengurangi pada hari-hari, nah itu juga istilahnya dengan 3 perkara. Pertama, bisima'il ilm, ya, kita harus belajar supaya dengan pengetahuan kita memahami apa yang bisa menambah ketaatan kita,
dan apa yang mengurangi ketaatan kita. Jadi bisma'il ilm, mendengarkan ilmu maksudnya melakukan proses berusaha mencari ilmu. Ya. Karena amal sendiri kalau tidak diketahui, ya istilahnya kita tidak bisa memahami mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Ya, jadi pertama dengan bisma'il ilm. Yang kedua wa ijabah dawa'il hurma, mengijabah atau istilahnya mengijabah, yakni menerima, mengajarkan ya terhadap penghormatan, kehormatan. Yang dimaksud di sini maksudnya perintah Tuhan, hukum-hukum ilahi. Jadi kita ya istilahnya harus menghormati hukum-hukum ilahi, menegakkan hukum-hukum ilahi. Ya. Kita mesti melihat semua hukum-hukum ilahi itu penting. Ya, sehingga tidak ada yang kita lalaikan. Ya. Dan yang terakhir wa suhbatus salihin, yaitu mesti bersama, bermajlis dengan orang-orang saleh. Mesti kita ini senantiasa bergabung dengan orang-orang saleh, bertemu ya, berbincang-bincang, saling nasihat menasihati dengan orang-orang yang melakukan penyucian diri, ya, dengan orang-orang yang berusaha untuk menyempurnakan dirinya. Sebab kalau kita selalu bersama ahli dunia, pecinta dunia, kita akan terjauhkan dari akhirat. Jadi tidaklah kita melangkah dekati dunia, melainkan kita juga telah melangkah menjauhi akhirat. Ya. Jadi kalau kita bermajlis dengan ahli dunia akan melalaikan kita terhadap akhirat. Makanya kita mesti senantiasa bermajlis dengan orang yang banyak mengingat akhirat, terhadap orang-orang yang menyucikan dirinya, menyempurnakan dirinya. Itulah mungkin kenapa para sufi ya memiliki komunitas-komunitas sendiri, kemudian mempunyai ritual-ritual bersama mereka sendiri. Ya, kalau di dalam ajaran Syiah ini kan sebenarnya sudah terarah kalau kita ingin mengikuti. Ada majelis malam Rabunya, misalnya doa, ya. Ada paling khusus itu malam Jumatnya, doa kumail. Kemudian ada peringatan-peringatan syahadanya Ma'sumin alaihissalam. Di situ kita bisa bergabung bersama-sama pecinta. Ada peringatan wiladah para ma'sumin, di situ kita bisa juga bergabung bersama-sama pecinta. Ya, jadi bermajlis dengan komunitas yang sama visi dan misinya. Kalau bahasa kita sebagai seorang misalnya aktivis, ya jadi sejalan dengan visi dan misi. Ya, kalau banyak bermajlis dengan pecinta dunia atau apalah, orang yang lalai daripada Tuhan, ya sebab begini. Jadi kalau kita ketemu dengan orang lalai, dia juga memancarkan auranya, bahasa sekarang. Dia juga memancarkan atmosfer kelalaian kepada kita. Jadi atmosfer keburukan.
ya, yang ia juga pancarkan kepada kita. Tapi kalau kita bersama dengan orang baik, orang saleh, ulama, kalau ada wali Tuhan semakin baik, ya kita juga akan menerima auranya, pancarannya, atmosfer itu, ya. Dan kalau mau coba, bisa. Coba bermajelis dengan orang lalai, baru pergi salat. Kemudian bermajelis dengan orang yang banyak mengingat Tuhan, baru pergi salat. Itu akan mulai jadi kita mendapati pengalaman sangat berbeda sekali. Jadi bisa kita tes, ya. Dan dalam pengalaman pribadi saya, ya sangat terjadi seperti itu. Saya pikir malam ini inilah yang kita bahas terkait masalah yaqzah. Nah, yang terakhir di sini beliau mengatakan ukuran semua yang kita sebutkan itu adalah meninggalkan pakaian adat. Apa yang dimaksud di sini pakaian adat? Maksudnya hal-hal yang sudah tradisi pada kehidupan kita sebelumnya. Kita harus tinggalkan hal-hal yang sudah tradisi terhadap diri kita sebelumnya yang membuat kita lalai. Itu harus kita tinggalkan. Harus. Bukan misalnya main-main atau misalnya setengah-setengahan. Karena setengah-setengahan itu lebih kuat, dia menarik kita untuk tetap. Seperti perokok. Kalau ada bilang perokok, saya mau merokok misalnya kurangi merokok, ya tidak bisa itu dia berhasil kurangi merokok atau berhenti. Harus langsung tinggalkan dan beralih. Ya. Berhadapan dengan adat tersebut. Yani kalau 180 derajat. Ya. Jadi kita harus sama sekali meninggalkan pakaian apa yang sudah menjadi tradisi dan mengadat dalam kehidupan kita, yang sudah akrab dengan kita, dan kita cabut dari diri kita. Inilah yang kita bisa bahas pada malam hari ini terkait masalah yaqzah dari kitab Manazil As-Sairin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.